Selamat siang, yang terhormat Ibu Nurlaila Hayati dan Bapak Yanto Budi Santo selaku dosen pembimbing, dan juga yang saya hormati Ibu Cherry, Bapak Romaneo dan Ibu Nurwatik selaku dosen penguji. Perkenalkan saya Ubed Anderson dengan NRP 033174000051 ingin memaparkan hasil pengerjaan tugas akhir saya dengan judul estimasi tingkat kerentanan pemukiman terhadap COVID-19 berbasis informasi geografis dengan studi kasus Kota Jakarta Utara. Baik, pada siang hari ini terdapat 4 pokok pembahasan. Yang pertama itu pendahuluan, terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan, dan manfaat. Lalu yang kedua metodologi, yang membahas mengenai lokasi, pelaksanaan, dan pengolahan data. Dan yang ketiga analisa dan hasil, berisi scoring, peta kerentanan, dan uji korelasi. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan. Saya masuk pembahasan saya yang pertama, yaitu pendahuluan. Latar belakang, ada beberapa latar belakang pada penelitian tugas akhir ini. Yang pertama itu COVID-19. Tentu kita semua telah mengetahui, bahkan mungkin merasakan dampak dari COVID-19 ini sendiri. COVID-19 atau coronavirus disease 19 merupakan jenis virus baru yang mulai diidentifikasi pada penghujung akhir 2019 di Wuhan, China, dan dalam waktu beberapa bulan telah menyebar hampir ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Virus COVID-19 ini mulai masuk ke Indonesia di bulan Maret tahun 2020 dan tingkat penyebaran COVID ini mendominasi di kota-kota besar. Hal ini disebabkan karena kota-kota besar terdiri dari jumlah penduduk dan kepadatan yang tinggi, dan penyebaran COVID-19 ini sendiri dipengaruhi oleh dua interaksi. Yang pertama yaitu kemampuan penyebaran patogen itu sendiri, dan yang kedua yaitu dari populasi masyarakat. Lalu tingginya kasus COVID-19 di Indonesia ini membuat pemerintah kesulitan dalam menentukan tempat-tempat untuk pelayanan pasien yang terduga positif COVID-19, sehingga Dinas Kesehatan DKI Jakarta bekerjasama dengan seluruh puskesmas di Jakarta untuk bekerjasama dalam tindak lanjut pasien yang juga terjangkit. Sejak Februari sampai penghujung Desember 2020 tercatat 743.198 kasus positif COVID-19 di Indonesia, dan 25% diantaranya terdapat di DKI Jakarta. Karena latar belakang tersebut terdapat 2 poin rumusan masalah. Yang pertama yaitu bagaimana mengetahui adanya hubungan atau korelasi antara tiap karakteristik dan pemukiman dengan kasus positif COVID-19 yang terjadi di Kota Jakarta Utara pada tahun 2020. Lalu yang kedua, bagaimana estimasi tingkat kerentanan wilayah terhadap bahaya COVID-19 di Kota Jakarta Utara pada tahun 2020. Pada penelitian ini terdapat beberapa batasan masalah. Yang pertama yaitu lokasi. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Jakarta Utara. Hal yang kedua data yang digunakan yaitu data jumlah penduduk, data detail bangunan dan lahan Kota Jakarta Utara, data koordinat Puskesmas Kota Jakarta Utara, dan analisa yang digunakan yaitu teknik buffer, scoring, dan uji korelasi. Tujuan penelitian ini untuk mengestimasi tingkat kerentanan COVID-19 di Jakarta Utara dan mengetahui tingkat korelasi antar variabel dengan kasus COVID-19. Manfaat yang diharapkan, yang pertama yaitu mengidentifikasi kawasan permukiman yang rentan terhadap penyebaran COVID-19, lalu yang kedua, membantu menentukan wilayah yang menjadi prioritas dalam proses penanganan dan pencegahan COVID-19. Pokok pembahasan yang kedua yaitu metodologi. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini berlokasi di Kota Administrasi Jakarta Utara dengan letak geografis 106 derajat 20 menit bujur timur dan 6 derajat 10 menit di selatan, dengan ketinggian 0 sampai 20 meter di atas permukaan laut, dan berbatasan dengan wilayah Jakarta Barat, Pusat, dan Timur di sebelah selatannya, Jakarta Timur dan Kabupaten Bekasi di sebelah timur, Kabupaten Tangerang dan Jakarta Barat di sebelah barat, serta berbatasan langsung dengan Laut Jawa di sebelah utara. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh ataupun diunduh dari instansi-instansi terkait. Yang pertama itu peta administrasi Kota Jakarta Utara, kedua data detail bangunan dan juga penggunaan lahan Jakarta Utara, yang ketiga data jumlah penduduk, yang ketiga yang keempat data kasus
positif COVID-19 di Kota Jakarta Utara hingga tanggal 31 Desember 2020. Perangkat lunak yang digunakan antara lain perangkat lunak sistem informasi geografis dan perangkat lunak analisis statistik. Berikut merupakan tahapan pengolahan data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Yang pertama itu peta administrasi Kota Jakarta Utara dan data koordinat Puskesmas Kota Jakarta Utara dilakukan buffering berdasarkan SNI yang akan dijelaskan berikutnya, sehingga menghasilkan jangkauan puskesmas. Lalu data detail bangunan dan lahan Kota Jakarta Utara dilakukan klik sehingga mendapatkan jumlah bangunan yang berfungsi sebagai hunian, lalu dilakukan hitungan untuk mendapatkan kepadatan bangunan per kelurahan. Lalu untuk data jumlah penduduk Kota Jakarta Utara dilakukan perhitungan untuk mendapatkan kepadatan penduduk. Lalu output yang didapat jangkauan puskesmas, kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk dilakukan scoring sehingga menghasilkan peta jangkauan puskesmas, kepadatan bangunan dan kepadatan penduduk, dan dilakukan overlay ketiga peta untuk menghasilkan peta estimasi tingkat kerentanan COVID-19. Output yang diperoleh sebelumnya, yaitu jangkauan puskesmas, kepadatan bangunan dan penduduk, dilakukan uji korelasi dengan data kasus positif COVID-19 untuk mendapatkan nilai korelasi kepadatan penduduk, bangunan, dan jangkauan puskesmas dengan kasus positif COVID-19 tahun 2020. Yang ketiga itu analisa dan hasil. Yang pertama itu analisa kepadatan penduduk. Data jumlah penduduk dan luas wilayah yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kota Jakarta Utara dilakukan perhitungan untuk mendapatkan kepadatan penduduk di tiap kelurahannya, lalu dilakukan klasifikasi dan scoring yang berdasarkan dari Peraturan Menteri PUPR nomor 14 tahun 2018 pasal 35, dibagi menjadi 3 kelas, lalu divisualisasikan dalam bentuk peta seperti yang ditampilkan. Berdasarkan peta diketahui bahwa kelas kepadatan penduduk rendah di Kota Jakarta Utara meliputi 18 kelurahan, untuk kepadatan penduduk rendah sedang 1 kelurahan, dan kepadatan penduduk tinggi 12 kelurahan. Berikutnya, analisis kepadatan bangunan. Pada data penggunaan lahan Kota Jakarta Utara terlebih dahulu dilakukan seleksi untuk mendapatkan kawasan yang dipergunakan sebagai hunian. Lalu penggunaan lahan hunian ini dilakukan klik dengan bangunan Kota Jakarta Utara sehingga didapatkan jumlah bangunan hunian per kelurahan dan dilakukan perhitungan sehingga mendapatkan kepadatan bangunan per kelurahannya. Lalu dilakukan klasifikasi dan scoring berdasarkan Ditjen Cipta Karya tahun 1979, dibagi menjadi 5 kelas klasifikasi dan visualisasikan dalam bentuk peta. Diketahui bahwa kelas sangat rendah, kepadatan bangunan sangat rendah di Kota Jakarta Utara, terdiri dari 2 kelurahan. Untuk kelas rendah 19 kelurahan, sedang 8 kelurahan, dan untuk kelas kepadatan bangunan tinggi dan sangat tinggi masing-masing 1 kelurahan. Lalu analisis yang ketiga untuk cakupan puskesmas, berdasarkan SNI nomor 031733 tahun 2004, puskesmas dibagi menjadi 2. Perbedaannya terdapat pada area kerjanya. Untuk puskesmas meliputi tingkat kecamatan, sedangkan untuk puskesmas pembantu pada tingkat kelurahan. Berdasarkan SNI tersebut juga disebutkan bahwa untuk puskesmas tingkat kecamatan dengan radius capaian 3.000 meter, dan untuk puskesmas pembantu atau puskesmas kelurahan sejauh 1.500 meter, maka dilakukan buffering untuk mendapatkan luas area yang tercover oleh masing-masing puskesmas di tiap kelurahannya, seperti yang ditampilkan pada gambar. Untuk sebelah kiri atas merupakan area yang tercover oleh puskesmas kecamatan. Untuk sebelah kanan merupakan area yang tercover oleh puskesmas kelurahan. Lalu dilakukan union untuk menggabungkan dan didapatkan hasil gambar yang di sebelah tengah. Lalu dilakukan klasifikasi atau simbologi cakupan puskesmas dengan mendapatkan panjang kelas dengan rumus interval dibagi jumlah kelas yang diinginkan, dalam hal ini 3 kelas. Lalu dilakukan scoring dan juga divisualisasikan dalam bentuk peta seperti pada gambar. Diketahui bahwa
wilayah yang terjangkau puskesmas baik, meliputi 22 kelurahan, untuk sedang itu 4 kelurahan, dan rendah 5 kelurahan. Lalu dilakukan perhitungan total skor, seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa tiap variabel atau ketiga variabel sebelumnya dilakukan scoring di tiap kelurahan, lalu tiap-tiap skor ditotalkan, sehingga didapatkan nilai skor terendah dan terkecil, lalu dibagi dengan jumlah kelas yang diinginkan, yaitu 3 kelas kerentanan, sehingga didapatkan panjang kelas. Hal ini dapat digunakan untuk pengestimasian tingkat kerentanan seperti berikut. Berdasarkan nilai total skor tersebut didapatkan kelas-kelas kerentanan, yaitu 3 kelas. Yang pertama kelas aman, meliputi 8 kelurahan dari 31 kelurahan Kota Jakarta Utara. Untuk kelas cukup rentan 13 kelurahan, dan kelas rentan 10 kelurahan. Berikut merupakan kasus positif COVID-19 pertanggal 31 Desember 2020 dari Satgas COVID-19 Provinsi DKI Jakarta. Total kasus COVID-19 di Kota Jakarta Utara sebanyak 20.381 kasus. Lalu dilakukan uji korelasi. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar ketiga variabel dengan kasus positif COVID-19, dan apabila ada, bagaimana bentuknya, bagaimana arah dan besarannya. Berikut merupakan rumus korelasi yang digunakan, yaitu korelasi product moment Pearson dengan rumus seperti pada gambar. Pada penelitian ini untuk perhitungan uji korelasi menggunakan software SPSS, diperoleh pada variabel kepadatan penduduk memiliki nilai korelasi 0,458 dengan kasus positif COVID-19, untuk kepadatan bangunan sebesar 0,514, dan jangkauan puskesmas sebesar 0,211. Nilai percent correlation atau R hitung dibandingkan dengan R tabel, karena data yang digunakan merupakan 31 kelurahan atau 31 data, maka untuk signifikansi 5% pada N sama dengan 31, yaitu 0,355, sehingga diketahui bahwa pada variabel kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan berkorelasi secara signifikan dengan kasus positif COVID-19, sedangkan untuk variabel jangkauan puskesmas tidak berkorelasi signifikan. Kemudian dibentuk peta correlate bivariate. Peta correlate bivariate merupakan peta yang menggambarkan kuantitas area geografis dalam bentuk warna, dan menampilkan dua variabel sekaligus. Untuk membuat peta correlate bivariate, sebelumnya harus diketahui bahwa kedua variabel ini memiliki korelasi atau saling berhubungan. Oleh karena itu dibentuk peta correlate bivariate hanya pada variabel kepadatan penduduk, kepadatan bangunan, dan kerentanan. Berikut merupakan peta correlate bivariate kepadatan penduduk dan bangunan Kota Jakarta Utara. Untuk berikut merupakan correlate bivariate antara kepadatan penduduk dan kerentanan Kota Jakarta Utara. Dan berikut merupakan correlate bivariate antara kepadatan bangunan dan kerentanan Kota Jakarta Utara. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Berdasarkan penelitian tersebut didapatkan bahwa ada 3 kelas dalam estimasi tingkat kerentanan COVID-19 di Kota Jakarta Utara, yaitu aman, cukup rentan, dan rentan. Untuk kelas aman mencakup 8 kelurahan dengan luas total 6.342,9 hektar. Untuk kelas cukup rentan terdiri dari 13 kelurahan, dan untuk wilayah rentan mencapai 15,10% atau 2.113 hektar yang terdiri dari 10 kelurahan. Berdasarkan hasil uji korelasi yang telah dilakukan juga, diketahui bahwa antara kepadatan penduduk dan kepadatan bangunan terdapat korelasi yang signifikan dengan kasus positif COVID-19, sedangkan pada parameter cakupan puskesmas nilai korelasinya tidak terbentuk korelasi yang signifikan terhadap kasus positif COVID-19 di Kota Jakarta Utara. Sekian pemaparan saya.